kabar, Ibu? Tegar ini anak terakhir atau anak paling besar? Anak pertama. Anak pertama dari berapa bersaudara? 4 saudara. Dari 4 saudara. Tadi Tegar bilang katanya Tegar sempat kabur dari rumah gara-gara mau ngamen katanya. Benar itu? Suka bandel waktu kecilnya mah. Kenapa bandelnya apa? Ya bandelnya pengen ngamen terus gitu. Gak bolehnya kenapa? Ya nggak boleh, suka pulangnya tuh suka lama, suka seminggu baru pulang. Kalau nggak dijemput tuh nggak pulang. Kenapa Tegar nggak sekolah? Nggak ada biayanya. Nggak ada biaya? Nggak ada biayanya. Sejak kapan nggak ada biayanya tuh sejak kapan? Ya, sejak punya adik banyak aja. Sejak punya adik banyak. Saya mau tanya kalau memang Tegar tidak ada biayanya untuk sekolah, kenapa punya adik banyak-banyak? Nggak tahu. Tahu-tahu melendung. Oh, bapak melendung. Oh gitu ya. Tahu-tahu melendung ya. Oke, terus adik-adik yang lainnya gimana? Sekolah nggak sekarang? Sekolah. Sekarang sekolah. Kalau ibu sendiri kerja apa sekarang? Ya kadang ngamen. Kadang ngamen. Terus kadang ngapain lagi? Ya udah ngamen aja. Ngamen aja. Sama ngasuh anak-anak. Oh, suami? Kuli bangunan, kadang jualan di kereta. Jualan. Oke. Terus terakhir kali Tegar keluar dari rumah berapa lama nggak pulang? Udah nggak ketemu. Bulan setengahan. 1 bulan setengah. Ya, terakhir kali Tegar yang ngamen itu yang ibu nggak boleh? Oh, yang terakhir ngamen mah udah lama nggak ngamen lagi. Terus sekarang Tegar gimana? Berubah nggak? Berubah, Berubahnya? alhamdulillah. Ya sekarang udah bisa ngaji, udah bisa bantu orang tua. Amin. Udah nurut lah. Udah nurut. Oke. Adiknya Tegar usianya berapa? Yang 7 tahun satu, yang 6 tahun satu. Nah, apa mereka ngapain sekarang? Sekolah. Sekolah sekarang. Terus pernah kepikiran Tegar bisa terkenal seperti ini? Enggak. Enggak. Pada saat pertama kali lihat Tegar ada di TV gimana? Ya, seneng. Bangga gitu. Bangga. Tadinya ngamen bisa masuk TV. Dulu kan tapi ibu ngelarang Tegar untuk ngamen kan? Nggak boleh dulu untuk ngamen. Nggak boleh. Emang aku mah nggak pernah setuju kalau Tegar ngamen. Habis setujunya ngapain dong? Kalau sekolah tidak, ngamen tidak, di rumah ngapain nih? Ya suruh di rumah aja gitu. Main sama adeknya gitu. Biarin mau makan nggak makan, mama aja sama papa yang nyari duitnya gitu. Oh gitu. Memang Tegar pada saat itu ngamen untuk nyari uang, tapi Anda tahu? Iya, ya nggak fokus ngamen sih, cuman ya main seneng gitu. Kadang ya ngamen, pulang kadang bawa duit, kadang enggak gitu. Ibu tahu juga pada saat itu Tegar ngerokok, ngelem, tahu? Tahu. Tahu. Terus nggak dimarahin dulu? Oh, sampai tak pukulin, sampai ampun-ampunan. Dicambuk nggak? Tetap aja pergi lagi ngerokok lagi. Tetap aja pergi lagi ngerokok. Kalau saya tanya sama ibu, kenapa kira-kira Tegar bisa ngerokok, bisa ngelem di jalanan gara-gara apa? Ya paling pergaulan di jalanan. Karena pergaulan di jalanan. Iya. Emang kamu bisa jadi artis? Bisa. Kenapa bisa jadi artis? Ya harus percaya diri. Harus percaya diri. Terus apa lagi? Terus ya Allah yang ini yang tahu. Kamu bakal gitu. Allah yang tahu lah. Gitu. Karena punya bakat. Tegar Kalau kan? ibu harapannya buat Tegar apa? Harapan saya biar sukses, Amin. Cepat gede. biar nggak bandel lagi, Amin. biar bisa sekolah lagi. Amin. Sekarang yang membiayai kehidupan keluarga ibu siapa? Ya masih papanya. Masih bapaknya dan ibu juga. Oke. Kalau Tegar sekarang nyari uang sendiri. Nah, saya mau tanya sama Pak Alfas di sana. Iya. Ini kalau penghasilan Tegar dari manggung atau dari mana, itu uangnya kemana Pak sekarang? Ya, jadi gini Mas Edi, untuk saat ini kan kita belum banyak dapat keuntungan nih, mungkin hanya sekedar fee untuk transport.
Dan nanti ketika kita mungkin dari Tegar sudah produktif, sudah dapat uang banyak, mungkin akan saya manage. Dan ketika Tegar sudah punya kekuatan secara hukum, akan saya berikan ke Tegar bahwa ini loh hasil karyamu. Tentunya ketika Tegar secara pendidikan sudah selesai kuliahnya, mungkin terus sudah punya badan hukum yang kuat sehingga bisa untuk masa depannya Tegar. Bisa untuk masa depannya Tegar. Nah, saya mau tanya, kalau seandainya saya salut sekali dengan Anda karena Anda bisa peka terhadap hal ini dan membantu Tegar. Tapi sekarang pertanyaan saya begini. Seandainya Tegar tidak diterima satu saat di dunia keartisan atau di dunia entertain industri di Indonesia, dan akhirnya dia harus balik lagi menjadi orang biasa dalam tanda kutip, apa Anda masih mau menampung dia? Pasti, karena mungkin secara antara percaya dan gak percaya bahwa saya ini sudah 4 tahun ya, 4 tahun menikah belum punya anak. Ketika saya sibuk dengan Tegar, alhamdulillah istri saya sekarang sudah mengandung, seperti itu. Itu hikmah secara non materi yang saya dapat dari Tegar. Buat Anda Tegar ini apa sebenarnya? Sesuatu yang ya saya bisa memposisikan Tegar sebagai teman, saya bisa memposisikan Tegar sebagai anak, Tegar sebagai adik dan sebagainya. Seperti itu. Dan kalau untuk Anda cita-cita Anda untuk Tegar apa? Yang pasti saya pengen Tegar menjadi orang sukses, orang yang pinter dan menjadi cerminan generasi yang akan datang bahwa hidup di jalan itu bisa sukses kalau kita mau bersungguh-sungguh. Kalau tadi Pak Alfas mengatakan hidup di jalan tuh bisa sukses dan sebagainya, saya mau nanya Tegar. Emang hidup di jalan Tegar di usia kamu tuh sekeras apa sih? Bisa cerita nggak sama Om? Bisa. Apa? Sekeras contohnya? Sekerasnya ya dipalakin. Dipalakin? Gimana dipalakin? Ya minta uang, kalau nggak minta uang ditonjokin gitu. Ditonjokin? Siapa? Itu apa? Orang-orang dewasa atau gimana? Ya orang-orang dewasa. Oh ya? Iya. Terus apa lagi? Nah terus kalau nggak dikasih ditunjukin, pernah ditunjukin. Nah habis gitu ada yang nolong bapak-bapak. Habis gitu udah gitu. Terus selain dipalakin apa lagi Tegar? Ya tidur pernah dipalingin duit. Tidur dimalingin duit. Iya. Oke. Buat makan susah? Susah. Tapi kamu katanya dapat 100.000 sehari. Iya pernah hilang gitu. Suka hilang, suka diambilin sama teman. Diambil sama teman? Iya. Oke. Terus kamu dulu pada saat sebelum menjadi sekarang, pada saat kamu ngamen cita-citanya apa? Atau nggak punya cita-cita dulu? Enggak. Pengen jadi artis gitu. Dulu? Iya. Dari dulu sudah pengen jadi artis? Iya. Terus kamu ke ajang yang pencarian bakat itu kamu sendiri datang ke sana? Iya. Sama teman-teman atau kamu sendiri? Bisa gitar kan dari umur 2 tahun. Oh bisa gitar dari umur 2 tahun? Dari ibu berarti itu yang ngajarin? Enggak, belajar sendiri. Oh belajar sendiri. Oh, terus kenapa Tegar pada saat itu mau ke acara itu? Buat apa? Tegar? Buat apa waktu itu mau ke sana? Oh, buat ini apa? Ya kata Tegar tuh, pasti ini menang nih. Coba Tegar ikutan. Nah terus, benar menang juara 3. Juara 3 dapat uang 300 berapa? Pokoknya 300 sudah. Dapat. Uangnya buat apa dulu? Uangnya buat beli lem, buat beli apa aja. Buat beli lem lagi uangnya dulu. Bagus. Cika gimana Kak Cika kalau ngeliat keadaan Tegar seperti itu? Ini ternyata banyak loh anak-anak jalanan lain seperti ini, banyak loh yang di jalanan yang masih seperti itu, banyak banget di Indonesia. Banget. Nggak kehitung. Iya, tapi ya berarti Tegar nih beruntung banget ya. Jadi dengan dia nakal, dengan dia kayak gitu, sekarang udah ditemuin tuh sekarang udah tobat, bagus. Ya. Pak Alfas. Ya Mas Dede. Anda kan melihat kejadiannya di jalanan ya? Iya. Sekarang saya mau tanya sama Anda, menurut Anda untuk anak-anak lain yang di jalanan tuh harus seperti apa ya? Iya, saya rasa mungkin pemerintah udah menyediakan rumah singgah di beberapa tempat dan itu saya masih kurang. Artinya mungkin secara edukasi kurang dan banyak yang lari dan mereka lebih memilih hidup tanpa diatur, bebas seperti itu. Dan mungkin salah satunya Tegar. Tegar itu banyak orang yang mau mengadopsi Tegar sebenarnya, tapi nggak tahu mungkin Tuhan berikan jalan melalui saya sehingga Tegar bisa seperti ini. Saya juga nggak tahu seperti itu. Yang pasti
saya tidak berambisi Tegar bisa menjadi artis, tapi ini adalah usaha dan doa dari Tegar dan selalu doa dari orang tuanya juga. Seperti itu. Oke. Ya, Tegar. Katanya Tegar udah punya lagu sendiri ya? Sekarang saya mau dengar dulu Tegar nyanyi, coba silakan. Ya. Dulu ku menderita, sekarang aku bahagia. Hidupku dulunya seorang pengamen pulang malam, selalu bawa uang recehan uang ajar. Cita-cita paling mulia, membantu keluarga di rumah. Sekolah aku gak punya biaya, terpaksa ku harus mencari nafkah. Tetapi aku tak terputus asa, pasti aku bisa memberi jalannya. Aku udah dipadatin schedule, aku udah ada jadwal manggung dari lampu merah ke lampu merah. Jadi